بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه والمعرفة مع انتفاء موانعه. تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين إنك أنت السميع العليم. Insyaallah kita lanjutkan al-ahkam asy-syar'iyyah. Kita murojaah sedikit bahwasanya siapa yang hafal definisi al-ahkam asy-syar'iyyah yang al-maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq. Ada yang hafal dah? Pakai bahasa Indonesia aja kalau gitu. Ayo. Silakan, Anda tunggu. Ayo. Ini Anda tunggu nih. Hukum syar'i itu apa? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, tafadhal. Ayo. 6 orang semua digabung. Berarti antum masih ngasal ngaji berarti ini. Ayo, apa itu hukum syar'i? Hukum secara bahasa itu apa? Al-qada' wal mana'. Secara istilah itu apa? Enggak tahu. Mukallafin.
من طالب أو تأخير أو أشطرية أو وضع. طيب antum Habibi. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Apa yang dikandung dari pernyataan syariat, baik berupa tolak. Belum, ada lagi sebelum itu ada lagi. Dari pernyataan syariat, dari pernyataan syar'i, terus yang al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, artinya Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tolak, tuntutan, takhyir, atau wajib. Allah. Baik. Mas Ari, fadhal. Bi af'alil mukallafina bi af'alil mukallafin min tulabil ilm min مقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلاب من طلب Waalaikumsalam. Wada. Baik, ahsan. Baik. Kemudian hukum syar'i terbagi menjadi dua. Pak, ini Pak Sumitro bukan ya? Iya, terbagi menjadi dua. Apa itu, Pak? Hukum syar'i terbagi menjadi dua. Apa itu? Harus tahu. Kalau nggak tahu, nah hukum untuk beli lontong padangnya Mas Zikri. Ayo. Enggak, khata'. Hukum syar'i terbagi menjadi dua. Wajib dan muharram bukan. Yaitu hukum syar'i juga, cuma bukan ini yang dimaksud. Asan sinian, nanti banyak orang. Kak, sini enggak. Susah lagi kalau banyak orang. Ayo, Pak Sumitro. Waalaikumsalam. Kalau nggak bisa jawab, siap-siap rogoh kocek buat beli lontong padang buat dimakan besok. Yuk. Taib, Mas Zikri, Ustaz Zikri. Taklifiyah dan wad'iyah. Taklifiyah terbagi menjadi berapa? 5. Apa itu? Wajib, haram, Iya. mubah, Iya. sunnah, Tadi udah. Oh iya, oke. Sunnah belum? makruh. Taib, ahsan. Baik. Apa definisi dari wajib itu apa? Mas Dianto. Amaro anisyari ma amaro anisyari Enggak. Ma'amara bi syari'. An adai fardi syahri. Mas Zikri tahu? Wajib, siapa yang tahu wajib? Definisi wajib. Ayo, fadhal. Bedanya dengan mandub? La ala wajhil ilzam. Baik. Hariri. Misalnya muharram. Definisinya. Iya. Manahiyu. Manaha. Manaha anhu syari'. Manaha anhu syari'. La ala la. Muharram. La. Ini kalau ini udah direkam ini, benar-benar malu-maluin ini teman-teman nih, masya Allah. La wajhi ilzam. Ala wajhil ilzam. Oh. Ala. Wajhi ilzam Bitar. bitar. Baik. Kemudian makruh apa makruh? Baca dulu antum mah. Enggak ada makruh.
Ini kenapa antum pada enggak hafal, Masya Allah. Sekalian ya nasihatin diri Anda juga semuanya. Ini kita ngaji bukan cuman sekadar yang penting saya udah ngaji, bukan. Harus punya apa perbekalannya, harus ada dong. Antum Masya Allah berjihad habis subuh kemari dan seterusnya. Kalau misalnya nggak ada hasilnya, apa maunya gitu kan. Bukan sekadar ibadah yang penting Anda dapat ngisi waktu dengan baik, sahih, tapi ayolah kita upgrade lagi ya. Ini berarti majelis yang udah kita sampai berapa ini? Majelis berapa ini? 10 atau berapa? Ini berarti masih porsi gagal kita ini. Masih produk gagal, padahal udah benar-benar di pelan banget ya. Ini sangat pelan nih. Waalaikumsalam. Ana nggak ngebayang gimana kalau misalnya Ana pakai metode yang cepat, pembelajaran cepat. Ana yakin ini nggak ada kosong antum, kosong sama sekali. Ini yang pelan begini aja jelasin per kata diterjemahin aja, kita masih Masya Allah. Iya. Baik, Ana nggak bakal bosan insyaallah untuk selalu memesankan supaya teman-teman ayo hafalin definisi-definisi penting. Jangan kira ini Ana nggak bakal jadi ustaz, Ana nggak bakal jadi ya sahih, antum mungkin nggak bakal jadi ustaz, cuma insyaallah antum adalah ustaznya istri-istri antum insyaallah. Jadi atau talibul ilm itu menghafal ya. Baik. Minimal jika misalnya antum mengecewakan Ana, jangan kecewain diri antum sendiri lah. Udah capek-capek kemari ya habis subuh, tapi Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan hukum wad'i ma wada'ahu syari' min amarat libu thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'. Baik, kita langsung ke kalimat wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Dan tidaklah sesuatu itu disebut atau menjadi sahih. Jadi kita udah punya sahih, nanti juga kita punya fasid. Nah, syarat sesuatu itu bisa disebut sahih ketika bitamami syurutihi, yaitu sempurna syarat-syaratnya berlaku, syarat-syaratnya tertunaikan. Wantifai mawani'ihi, dan kemudian mawani'nya yaitu penghalangnya, itu intifa'u ma'unihi yaitu hilangnya atau tiadanya penghalang-penghalangnya. Jadi sesuatu yang sahih disebut sah itu ketika syarat-syarat sesuatu itu sempurna dan penghalang-penghalang sesuatu itu tidak ada. Hafalkan ini. Jadi la yakunu syai' sahihan, sesuatu yang sahih, sesuatu tidak bisa disebut sahih kecuali kalau udah sempurna syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya. Itu sebenarnya dengan bahasa Arab lebih mudah. Ya wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Ada yang mengulang? Ya, fadhal. Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Ahsan, barakallahu fiik. Mas Fadil bisa ngulang? Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Ahsan, barakallahu fiik. Pak Sumitro bisa diulang? Wala yakunu syai'u illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Tapi secara bahasa, secara terjemah Pak tahu paham Pak udah. Sesuatu tidak bisa menjadi sahih kecuali maksudnya kecuali
Gimana Pak? Sesuatu tidak bisa menjadi sahih kecuali tidak ada penghalang ya, satu, dan syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya ya terpenuhi. Ahsan, bagus. Tapi siapa yang mau mengulang bahasa Arab? لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. Ahsan. Siapa lagi? Fadhal. Yang belum? ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاع موانعه. Wa intifa'i mawani. Ahsan. Barakallahu fikum. Baik. Kita menuju ke misal. Misalu dzalika fil ibadat. Misalu dzalika fil ibadat. Misal dari al yang sahih dalam ibadah. Berarti kalau hal yang sahih dalam ibadah syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, syarat-syarat berarti mengandung nanti rukun-rukunnya, wajib-wajibnya ya. Dan juga tidak ada penghalangnya. Dan konsekuensi dari sahih dari ibadah tersebut adalah ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab. Itu yang kemarin kita bahas. Ya. Ini contohnya ya. Jadi ada sahih itu ketika ya dia telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Contohnya begini begitu ya. Dan konsekuensinya itu ya tanggungan itu telah terbebaskan dan tidak ada permintaan lagi. Ya. Jadi dia antara definisi kemudian contoh dan konsekuensinya. Baik, misalu dzalika fil ibadat. Misalnya dalam ibadah an ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan atau tammata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Nah, dia melakukan salat atabi yaitu ya'tibi melakukan menaikkan salat fi waqtiha di waktunya secara sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ini sahih salatnya dah. Sahihah. Seandainya misalnya syarat sah salat satu aja hilang, itu bisa berpotensi batilnya salat atau fasidnya salat tersebut. Misalnya di antara syarat sah salat adalah istiqbalul qiblah. Nah, adamu istiqbal kiblah itu adalah mani'. Tidak menghadap kiblat itu adalah penghalang sahnya salat. Atau misalnya belum masuk waktu. Ya. Belum masuk waktu itu adalah penghalang sahnya salat. Belum waktu subuh, masih jam 3 antum salat subuh. Nah, berarti ini kebeluman itu adalah pencegah sahnya salat. Kemudian di antara syarat sah salat adalah suci. Ya. Nah, kalau misalnya seorang perempuan dalam masa haid, maka haid tersebut adalah mani'. Berarti ibadah salatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena mani'nya tetap ada. Begitu ya. Baik. Contoh lain misalnya apa dalam ibadah? Tafadhal siapa yang mau sharing? Contoh lain dalam ibadah yang sahih. Ya. Kita semua beribadah kan? Contohin. Tafadhal. Siam, saum. Jika apa? Jika apa? Sebenarnya gampang jika syarat-syaratnya, kewajibannya tertunaikan, tidak ada penghalangnya. Itu yang dimaksud. Gitu Pak ya. Iya. Jadi ketika ya yang penting kaidah nih Pak. Hafalin kaidah dulu makanya. Kayak kalau nggak punya kaidah, ngomongnya ngawur-ngawuran, nggak jelas, orang jadi bingung. Tapi kalau udah punya kaidahnya, puasa ketika syurutnya tamam, kemudian mawani'nya muntafin, nggak ada
maka dia sah puasanya. Yaitu ketika syarat-syaratnya tertunaikan dengan baik, kemudian penghalangnya juga nggak ada, maka dah sah. Alhamdulillah. Gitu. Kaidah itu penting makanya. Makanya ana suruh antum istilah itu hafalin. Kalau nggak Arab Indonesia lah. Terutama yang masih muda-muda ini, masih fresh ini, kalau dimanjain nggak jadi apa-apa nanti gedenya, gitu kan. Taib. Jangan marah ya ana bilang gini ya. Tapi ana bilang ini supaya pada marah memang sih. Supaya pada tercabuk hatinya ya. Biar enggak manja. Oke. Khalas itu. Selain saum apa lagi ya? Fadhal. Silakan. Wudu dijabarkan. Wudu yang sah itu gimana? Yang terpenuhi semua syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Ahsan, khalas itu aja. Ada lagi yang lain, ibadah lain? Fadhal. Haji, jangan ngumpet, ayo Hariri, tampakkan wajahmu. Haji Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan terhindar dari penghalang. ahsan, ada lagi ibadah yang sahihah. Fadhal, ayo contohkan. Silent. Nyembelih siapa? Nyembelih siapa? Bukan nyembelih jin kan, bukan? Nyembelih korban. Kapan? Gimana dia sahih? Ketika? Tayyib, ahsan. Khalas itu kalau misalnya udah kayak gitu, jelas, udah clear kan contoh-contohnya. Dan kalau misalnya udah tercapai itu sihhatul ibadah, sahihnya ibadah tercapai, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya bebas dari zimmah, beban, ya kan? Dan saqata bihi talab, yaitu tidak ada permintaan lagi, khalas. Ya kan? Baik, kemudian misalu dzalika fil uqud. Contoh itu, contohnya sahih di akad. Contohnya sahih di akad apa? Contohnya di sini an ya'qida bai'an tammata syurutihi. An ya'qida yaitu bertransaksi suatu bai', suatu perdagangan tammata syurutihi al-ma'rufah, sempurna syarat-syaratnya yang dikenal yang masyhur. Bersamaan dengan itu intifa mawani', ada, maksudnya tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Di antara syarat bai' juga harus jelas barangnya, misal. Harus jelas barangnya. Antum menjual barang, namun misalnya deskripsi atau produk yang antum jual itu tidak antum deskripsikan, ya, sehingga berpotensi terjadinya gharar, spekulasi dan ketidakjelasan. Nah ini orang kalau mau beli nggak tahu nih barangnya gimana. Ya, saya mau jual kitab, antum mau beli nggak? Kitab apa? Al-muhim kitab, bermanfaat. Yang namanya kitab itu bermanfaat. Udah itu aja deskripsinya. Kitab itu bermanfaat. Ini belum menyempurnakan syarat. Jadi pembeli itu belum tahu kitab apa nih. Tapi juga harus bayar. Harganya jelas. Harganya memang harus jelas. Tapi barang yang nggak jelas. Seperti membeli kucing dalam karung misalnya. Iya, itu nggak bisa. Nah, itu syaratnya tidak terpenuhi. Dan juga mani' pencegah juga untuk membeli. Nggak bisa dibeli, itu hal yang majhul kayak gitu. Berarti dia ibadah yang nggak sah. Akad yang tidak sah. Ya. Baik, jadi misal dzalika, dia mentransaksikan suatu perdagangan yang sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Tidak ada mani'nya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, fa in fuqida syartun minasyurut, jika suatu syarat dari syarat-syarat
ya tidak terpenuhi, fuqida artinya hilang atau tidak terpenuhi, aw wujida mani'un minal mawani'i, atau ditemukan mani'. Ini gimana terjemahannya, kayaknya kurang tepat nih. Oh, sahih ya. Atau ditemukan adanya penghalang, ya sahih. Dari penghalang imtana'atis sihah, maka imtana'at tidak terjadilah kesahihan. Imtana'a yamtani'u itu tercegahlah kesahihan, yaitu tidak terjadi kesahihan. Baik. Ini berarti akan ada 4 gambaran. Perhatikan baik-baik ini, harus konsen. Ketika disebut fuqida syartun minasyurut, jadi hilangnya syarat, ya. Itu bisa kehilangan syarat di ibadah, bisa kehilangan syarat di akad atau muamalah. Kemudian ada wujudul mani', eksistensi penghalang. Dan eksistensi penghalang itu bisa di ibadah, bisa di akad. Oke, jadi nanti akan ada 4 cabang. Ya. Ini ada garis bawah ini karena penting. Apa Indonesia, kalau misalnya syaratnya enggak terpenuhi atau ada mani', maka enggak sah. Nah, syarat tidak terpenuhi imma di ibadah, imma di akad. Keberadaan mani' imma di ibadah, imma di akad. Oke. Yang seperti itu jika satu saja kedapatan, maka tidak sah. Khalas, paham? Hari ini paham? Enggak paham? Mas Zikri? Belum paham? Belum paham. Baik, ana ulang. Tadi syarat suatu ibadah atau akad menjadi sah adalah 2. Yaitu gimana? Pertama, terpenuhinya syarat terhadap ibadah atau akad tersebut. Yang kedua, tidak ada penghalang. Baik. Dan berarti kan sebaliknya. Kalau misalnya syarat tidak terpenuhi atau ada penghalang, maka sah atau tidak? Tidak. Berarti kalau syarat tidak terpenuhi atau berarti kan enggak harus berbarengan. Atau penghalangnya ada, maka ibadah atau akad tersebut tidak sah. Nah, 2 ini berarti dalam 2 hal, yaitu ibadah ataupun akad. Maka dikatakan di sini fa in fuqida syartun minasyurut. Jika suatu syarat dari ibadah 1 ataupun akad 2 itu tidak terpenuhi, atau wujida mani'un minal mawani', ditemukan penghalang baik dalam ibadah 1 atau 2 dalam akad, maka ibadah atau akad tersebut tidak sah. Khalas, fahimta ya Ustaz Zikri? Ya Syekh Hariri, fahimta? Yang belum paham ada? Pak Sumitro gimana Pak? Alhamdulillah. Habibie? Alhamdulillah. Baik. Berarti kita kalau udah paham, kita menuju ke contoh. Mithalu faqdi syarti fil ibadah. Contoh tidak terpenuhinya syarat dalam ibadah. Contoh aja nih, karena contoh banyak banget nih. Yang contoh ibadah untuk faqdi syart adalah an yusalliya bila taharah. Salat tanpa suci, tanpa kesucian. Ada orang junub malamnya, kemudian dia salat subuh tanpa mandi junub sebelumnya, dan tidak ada uzur juga, air banyak. Tayyib. Syaratnya salat ini terpenuhi enggak? Enggak. Berarti namanya faqdus syart. Ingat itu istilahnya faqdus syart. Kehilangan syarat, tidak terpenuhi syarat.
Nah, tidak terpenuhi syarat itu kan berarti kan salah satu syarat dalam ibadah atau akad tidak juga terpenuhi. Maka berarti dia sah atau tidak? Tidak sah. Dia tidak sah. Kalau disebut tidak sah berarti konsekuensinya apa? Belum terbebas dari tanggungan. Zimmahnya belum bebas. Dan belum hilang tolab perintah atasnya. Gitu kan? Berarti dia masih tetap harus sholat. Paham di sini? Cek contoh lain yang syaratnya tidak terpenuhi apa? Silakan. Zakat belum sampai nisab. Zakat belum sampai nisab karena itu syaratnya harus sampai nisab. Berarti kalau dia zakat sebelum sampai nisab sah enggak? Sedekah. Sedekah. Gimana kalau misalnya dia nisabnya sudah predictable? Maksudnya udah diprediksikan nisab saya nanti ya bakal sampai dalam setahun ini. Kemudian saya nyicil dari sekarang. Masa Gimana? belum haul. Belum haul. Belum haul setahun. Walaupun sudah predictable. Tapi kan spekulatif itu. Maksudnya kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Tapi masalah itu masalah yang dibahas juga oleh ulama. Nanti ada furu'nya insyaallah di Kifayatul Akhyar bab zakat, kitab zakat 2 tahun lagi. Ya taharah aja enggak salah. Di sana udah ada tolak. Hah? Udah ada tolak kalau belum mencapai nisab. Udah ada tolab? Apa? Kalau belum mencapai nisab belum ada tolak. Belum ada tolab. Iya, sahih. Nisab itu kan ukuran kan, dan haul itu waktunya. Jadi waktu dan ukurannya ketika belum ada, emang belum terwajibkan. Cuman gimana kalau misalnya dia bayar dulu karena dia udah memprediksikan begini, misal. Gimana? Ntar kalau misalnya di pas haulnya udah sampai, kemudian ternyata nisabnya, maksudnya ukurannya sekian dari hartanya, barulah dia melengkapi nanti sisanya. Nah, itu dibahas juga oleh ulama, cuman kita nggak bisa membahas panjang di sini. Tapi anggaplah dia belum mencapai syarat, syaratnya belum terpenuhi, syarat sahnya. Baik. Ada ibadah lain? Contoh lain? Selain itu? Nikah. Nikah itu akad atau ibadah? Akad sekaligus ibadah. Tapi masuknya ke bab muamalah atau ibadah? Atau nikah itu ibadah bukan? Bukan ibadah. Berarti selama ini tuh ngapain? Orang jima aja ibadah. Ya, tapi dalam bab fikih nikah itu muamalah, nanti berarti akad makin-makin. Selain nikah. Silakan. Mas Sugianto, berikan contoh. Hiduplah Mas Sugianto, Anda seperti mati dari tadi. Akikah. Tapi itu ibadah sahih. Tapi akikah itu syaratnya apa? Harus keluar anaknya. Iya benar saya. Ya enggak? Syaratnya akikah apa syaratnya? Yang mampu. Enggak juga sih. Karena akikah itu boleh, bahkan dianjurkan walaupun ngutang sekalipun. Kalau dibilang mampu di sini, Jadi mampu ngutang. ya. Semua orang pasti mampu akikah itu sebenarnya. Walaupun dia ngutang. Itu bukan syarat juga. Makanya syarat sah akikah. Harus dengan kambing. Baik. Jadi kadang ketika syarat hilang itu kadang itu berupa wujudul mani'. Itu misalnya kan syaratnya dengan kambing. Nah sekarang dia mengakikah dengan ayam. Syaratnya ini enggak terpenuhi kan? Akikah dengan ayam. Iya. Atau akikah dengan telur-telurnya ayam. Enggak terpenuhi kan syaratnya? Enggak terpenuhi. Berarti dia sahih enggak ibadahnya? Enggak sahih. Taib. Dan sekaligus ketika ketiadaan kambing itu sebenarnya adalah keberadaan mani', ya enggak?
Karena ketiadaan kambing itu adalah penghalang. Paham gak di sini? Oke. Tadi pengen tanya ini nggak susah bedainnya apa emang sama kayak contohnya apa yang tadi mandi junub sebelum sholat itu faqdu syart atau wujudul mani? Bisa faqdu syart, bisa wujudul mani. Iya. Nyari contoh-contoh yang faqdu syart doang yang bukan wujudul mani apa ada nggak? Segala sebenarnya gini, sebenarnya segala segala ketidak tertunaikannya syarat adalah keberadaan mani sebenarnya. Cuma memang bisa di spesifik lagi sebenarnya. Cuma nggak apa-apa lah. Kita nggak usah ketat gitu dulu, nggak apa-apa. Kita longgarkan aja. Iya nggak? Ketika syarat itu nggak ada, ya faqdu syarat itu adalah mani. Iya nggak? Iya. Walaupun memang mani artinya pencegah. Tapi ketiadaan syarat adalah pencegah sahnya ibadah. Oke, gitu kan? Tadi apa tadi contoh terakhir siapa tadi? Contoh terakhir apa? Akikah. Iya. Mani di yang tadi kita contohkan yaitu tidak adanya kambing. Ya. Berarti wujudul mani enggak wujudul mani? Berarti enggak sah kalau misalnya kita pakai yang lainnya. Baik. An yusalliya tadi bisa sampai ibadah kan? An yusalliya bila taharah. Nah, berarti dia sholat tanpa bersuci. Lawannya berarti sama dengan dia sholat dengan berhadas. Nah, hadas itu mani bukan? Mani. Itulah maka sulit kita ini. Ya, ketika faqdu syart maka otomatis dia ada mani'nya gitu. Oke, kemudian misal faqdi syarti fil 'aqd. Kehilangan syarat dalam masalah akad. An yabi'a ma la yamlik. Menjual apa yang dia tidak punya. Wah, ini kalau dibebaskan Masya Allah, Anda bisa jual banyak barang ini. Menjual yang tidak dimiliki. Ya. Misal di samping ada tanah nih kan, bukan punya Anda. Terus Anda jual ke orang. Boleh nggak? Antum diam kayaknya boleh berarti. Nggak boleh kan? Baik. Jadi di antara syarat sahnya akad jual beli adalah produk yang dijual itu dia miliki. Dia memilikinya. Gitu loh. Makanya sebagian dari jenis reselling dropship ya atau dropship sebenarnya hampir mirip keduanya itu tidak boleh sebagian. Ketika misalnya dia menjual produk dari suatu toko atau perusahaan, langsung dia patok harganya berapa dan dia sebarkan brosurnya atau apanya gitu. Tapi dia sendiri tidak memiliki barang itu. Dan dia tidak ada koneksi atau agreement khusus dengan pihak supplier itu, distributor itu. Nah, ini termasuk menjual apa yang dia tidak punya. Itu yang dimaksud dropshipping atau reselling yang nggak boleh. Paham nggak di sini? Nggak boleh di mana? Karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Ya, harus memilikinya. Dia belum milik itu. Kecuali kalau misalnya dalam gambaran begini. Dia berposisi sebagai perantara dan itu secara resmi. Ya kan? Dia memang tidak membeli barang itu sebelum menjualnya. Tapi kemudian dia promokan kepada orang-orang
Misalnya Anda punya toko sendiri, antum distributor Anda. Ya. Antum distributor Anda. Nah, Anda mengambil misalnya antum mendistribusikan minyak goreng misalnya. Anda menjualkan kepada banyak orang, bukan produksi Anda, tapi produksi antum. Anda ngambil dari antum. Nah, Anda menjual, tapi Anda belum punya itu, cuma memang di antara kita tuh udah ada kesepakatan. Harga jelas. Dari antum sekian, dari Anda sekian. Sebenarnya Anda mau harga seberapa juga terserah, cuma jelas harus harganya. Kemudian yang mengirim pun atas nama ini. Anda berarti berposisi sebagai apa? Agen hanya, perantara aja. Perantara aja. Wakilnya dia aja. Nah, ini reselling yang boleh yang seperti ini. Dia memang belum memiliki, tetapi terjadi kesepakatan dan ini jelas, gitu loh. Dan yang mengurus juga dia. Jadi Anda sebagai posisi sebagai seperti pencatat atau promotor, pemasar atau semacamnya. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda membuka antum toko online punya, kemudian antum tampilkan harga, kemudian Anda buka sendiri toko online, Anda tampilkan harga setiap ini keuntungan 20% buat Anda. Misalnya antum jual itu minyak 100.000, Anda bakal jual 120.000. Dan antara kita tuh nggak ada keterikatan sama sekali. Anda berarti di sini menjual, nanti kalau misalnya barangnya dipesan sama orang ke Anda, maka barulah Anda nyari dari antum. Ini yang dropshipping yang tidak boleh. Kenapa? Karena menjual barang yang sebenarnya Anda sendiri belum membayar, belum membeli, belum ini, belum. Gitu ya. Kalau gak salam, gak salam. Ini kayaknya bakal panjang nih. Nanti aja, kapan-kapan aja ya. Enggak, ini kayak bakal panjang. Nah, jangan sekarang deh. Jangan sekarang. Salam itu kan ordering kan? Kalau order nggak apa-apa. Pre-order. Istisna membuat apa namanya, mesen supaya bikin. Misalnya istisna ini kayu apa, itu nggak apa-apa kok itu. Pendek. Hah? Kalau kita akadnya dengan yang punya toko itu cuma lewat komunikasi, boleh? Nggak apa-apa. Lontong Padang. Nah. Kesepakatan dengan distributornya terjadi setelah akad jual beli dengan. Enggak, dia harus sudah memang punya koneksi dengan ini. Koneksi sudah, tapi untuk produknya kita belum ada kesepakatan gitu. Tapi saya sudah jual duluan gitu. Nah, pas sama bayarnya sudah deal, saya nyari, kamu ada barang ini enggak? Baru aja. Oh, nggak bisa gitu juga. Dia harus sebenarnya Anda sebagai agen atau penyalur itu juga harus tahu barang apa aja sih yang akan Anda jual, dan dia juga harus ngerti juga. Karena gini, kalau misalnya kayak gitu gambarannya, barang belum tentu ada di dia tapi sudah terjual, gimana? Nah, kebanyakan waktu Anda jualan dulu, waktu itu jualan apa itu, ditanya kamu ada stok ini enggak? Saya ngambil butuh sekitar 20-an ya. Saya tahu nih barang, tahu modalnya gitu. Di teman barang di saya nggak ada, di relasi banyak, teman saya okein dulu gitu. Sebenarnya jangan kayak gitu karena itu spekulatif banget itu. Iya, biasanya kayak gitu terjadi di putaran. Ya itulah. Itu susah kayak gitu. Ya? Itu berpotensi syubhat banget itu. Wah, Karena terjadi. sering terjadi karena spekulatif dia. Iya. Itu karena Islam mengharamkan gitu, atau mengharamkan itu karena saya nggak lepas ya. karena ditakutkan ini nggak terjadi, nggak ada barangnya, walaupun relasinya itu nanti misalnya relasi stok bisa habis kan. Relasi banyak gitu, tapi belum saya dealkan dengan relasi sama orang ini, udah saya dealkan gitu. Nah, orang ini ya itu orang puncaknya apa namanya? Membeli. Oh, paling yang pembelinya. Ya, misalnya, Itu nggak boleh kayak gitu. Itu sering hati-hati. Itu bukan masalah belum memiliki, tapi itu masalah dia spekulatif gitu loh. Barang iya kan harus ini dulu, dia ketika misalnya menjual dia harus mempersiapkan barang itu ada apa enggak gitu. Maksudnya dia aslinya ini kan distributornya. Kalau cuma tahu ada lah. Iya, kalau ada lah gitu. Kok ada emang udah ada kan? Kalau misalnya ditambah dengan syarat
Kalau misalnya barang nggak ada, uang kembali, kan spekulatifnya jadi hilang tuh Ustaz. Kalau itu anak nggak tahu itu. Nah, nggak bisa ngomong itu. Nggak tahu. Belum bisa jawab. Wallahu a'lam. Oke, jangan debat dulu. Oke, kita lanjut aja. Wa mithalu wujudil mani'i fil ibadah an yatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahi. Misal keberadaan mani' dalam ibadah, dia bertatawwu' melakukan apa? Tambahan ibadah binaflin mutlaq, dengan nafil yang mutlak fi waqtin nahi, dalam waktu yang terlarang. Nafil mutlak. Contoh misalnya salat sunnah mutlak 2 rakaat. Ada yang namanya salat sunnah mutlak, yaitu antum enggak meniatkan apa-apa. Atau ada yang mengatakan salat sunnah mutlak itu masuk ke dalamnya salat tahajud, salat duha, ada yang mengatakan begitu. Jadi walaupun antum enggak meniatkan qiyamul lail tahajud gitu, ketika antum melakukan itu setelah tidur, itu sudah masuk tahajud. Antum cuma niat apa? Niat salat 2 rakaat aja itu. Salat di waktu duha dari jam 6 sampai jam 11 lewat berapa gitu. Misalnya jam 9 antum salat 2 rakaat. Antum enggak meniatkan di hati sebelumnya semua salat duha gitu. Tapi itu masuk ke dalam salat duha dengan niatan mutlak, tapi masuk ke dalam salat duha insyaallah. Nah, di sini nafil yaitu sunnah yang mutlak begitu saja di waktu yang terlarang itu tidak sah salatnya, tidak sahih. Kenapa? Karena keberadaan al-mani'. Apa mani'nya? Waktu yang terlarang. Paham di sini? Contoh misalnya puasa mutlak. Kita dilarang puasa apa? Mengkhususkan puasa di hari apa? Jumat misalnya. Taib, kita puasa mutlak misalnya. Enggak ada sebab. Enggak bisa. Enggak boleh. Kemudian puasa di hari raya Id. Idul Fitri misalnya. Atau Idul Adha. Nah, ini aneh nih. Orang pada makan-makan, beli kambing, dia malah puasa. Atau dia mau jadi dukun mungkin. Makanya melanggar kayak gitu. Nah, ini dia menunaikan semuanya. Sahur sunnah. Kemudian dia menahan diri dari kata-kata kotor, banyak ngaji di hari Id itu, hari puasa. Sah enggak saumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena ada mani'. Mani'nya apa? Waktunya, waktu yang terlarang, hari Id. Ya, gitu ya. Waqtu an-nahi. Tapi kemudian wa mithalu wujudil mani'i fil 'aqd. Misal keberadaan mani' dalam akad. An yabi'a man talzamuhul jum'atu syai'a ba'da nida'iha tsani 'ala wajhin la yubah. Contoh keberadaan mani' dalam akad. An yabi'a, ya, menjual. Siapa yang menjual? Man talzamuhul jumu'ah, yang wajib atasnya salat Jumat, menjual. Jadi ini fa'ilnya siapa pelakunya? Orang yang wajib atasnya salat Jumat. Ya, an yabi'a man talzamuhul jumu'atu syai'a, yaitu apapun yang dijual, walaupun cuman korek api geretan gitu doang. Dan jualnya itu ketika kapan? Ba'da ridaiha tsani 'ala wajhin la yubah. Setelah panggilan yang kedua, nida yang kedua. Di sini apa terjemahnya? Ya, transaksi jual beli sesuatu ya. Setelah dikumandangkannya
azan kedua. Yaitu kapan itu? Pas khatib sudah naik. Ala wajhin la yubah ini gimana menerjemahkannya maksudnya? Ada yang tahu? Ala wajhin la yubah, ada yang tahu artinya maksudnya? Ada yang tahu enggak? Suatu pendapat nggak dibolehkan. Atau Suatu pendapat nggak dibolehkan. Enggak gitu juga sih. Ala wajhin la yubah dari sisi yang tidak memang dibolehkan. Kalau dalam penjelasan Syekh Utsaimin, karena ada kadang-kadang diperbolehkan meskipun di ini yang kedua, tidak yang kedua. Seperti di sini kan bai'u ma'il wudu, menjual air wudu ketika dibutuhkan. Misalnya banyak banget orang berwudu sampai air habis. Terus pas itu udah azan kedua, ada orang jualan air. Misalnya Pak DKM. Ya. Oportunis banget itu. Mumpung lah. Jualan air maka dibolehkan. Dan ini dibolehkan bukan karena apa-apa, karena darurat. Atau menjual atau membeli pakaian yang dia itu dengannya bisa menutup auratnya dalam sholat Jumat. Kan di Masjid Hijau itu kan jual macam-macam Pak ya. Iya. Cendol semua itu udah kayak pasar itu ini. Toprak. Ada yang jual parfum. Nah, itu kan pakaian dan seterusnya. Untuk kewajiban tapinya. Atau untuk yang syarat, yaitu menutupi ini auratnya. Sarung misalnya. Mungkin pakai celana pendek doang. Ya datang dari mana main bola, futsal, lupa kalau Jumatan. Pas ini ya Jumatan, langsung mampir ke masjid. Oh, enggak ada apa-apaan nih, langsung beli. Kalau udah azan, maka boleh. Nah, yang jual gimana? Yang jual gimana? Ya enggak apa-apa. Ya kan biasanya penjual kalau misalnya ada itu kan nungguin barang dagangan nih biasanya. Biar enggak hilang. Ya boleh ngejual ini, transaksinya sah. Nah, tapi kalau misal kemudian dia penjual kan diam di itu, dengar khutbah. Terus habis itu ada orang ini minyak wangi, beli minyak wangi. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena enggak sesuai memang enggak kewajiban, enggak ada kewajiban di situ. Kalau yang belinya bukan buat sholat Jumat, Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Yang salah di sini adalah belinya buat contohnya apa? Buat bukan sholat Jumat. kalau beli sarungnya bukan buat sholat Jumat. Enggak bisa. Enggak bisa itu darurah itu enggak kesana darurahnya. Enggak bisa beliau. Dia harus tanya dulu. Hah? Harus tanya dulu. Oh, enggak harus tanya. Ya maksudnya ya tahulah pokoknya maksudnya sarung buat apa. Penjualnya kalau yang Tapi- sangka aja. Untuk Jumat nih. Tapi kan kelihatan juga penjualnya tahu juga lah dia mau ngapain, buat apa, tahu ngelihat gitu kan. Gimana kalau misalnya jual makanan? Enggak boleh, enggak sah. Kecuali kalau misalnya yang membeli itu dia tidak bisa hidup, meneruskan hidup di sholat Jumat ini kecuali kok makan dulu. Maka diperbolehkan yang itu. Iya. Itu penjualnya lagi dengerin khutbah, terus nih 2000 nih harganya nih. Enggak apa-apa, enggak, karena ini hajat, bukan hajat lagi, darurat. Iya, enggak apa-apa kayak gini. Gitu ya. Karena memang darurat. Oke, khalas, udah sampai situ aja insyaallah. Yang sahih di murjah lagi nanti di rumah ya. Di murjah. Itu tadi ala wajhin la yubah, yaitu kalau memang dalam sisi yang memang tidak diperbolehkan. Dan diperbolehkan kapan? Karena kadang-kadang ada yang Yang tadi itu. Ketika memang darurah syar'iyyah itu membutuhkan yang benar-benar darurat akannya. Ya, silakan. Sini Syekh rahimahullah kan bilang ini misalnya dalik fil ibadat ayat ya bis salat fi waqtiha tamat syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Wajibnya dimasukin. Karena kewajiban itu kalau nggak diinin bisa membatalkan sholat. Dia itu syurut, arkan dan wajib.
rukun dan wajib kedua-duanya masuk ke dalam syarat sahnya sholatnya enggak? Syarat sahnya sholat adalah menunaikan kewajiban dan rukun, ya enggak? Faham maksudnya? Jadi syarat itu kita anggap lebih umum daripada rukun dan wajib dalam ibadah. Jadi rukun dan wajib dalam ibadah merupakan syarat sahnya sholat juga. Menunaikan rukun dan wajib ibadah merupakan syarat sahnya, iya enggak? Iya. Kita gimana kalau misalnya gini, syarat itu kan biasanya sebelum sholat, tapi kan termasuk juga menunaikan rukun dan kewajiban dalam sholat itu adalah syarat untuk sahnya sholat juga, iya enggak? Iya. Maka Syekh merincikan di sini. Jadi syarat itu global sekali syarat itu. Syarat itu apa yang harus dilakukan sebelum dan ketika ibadah. Nah, sementara rukun dan kewajiban dalam ibadah dan melakukan kewajiban itu dan rukun itu adalah syarat supaya ibadah itu bisa sah. Sehingga kalau misalnya rukunnya enggak ditunaikan, satu atau dua, maka salah satu syarat sah salat fasad, untuk terabaikan. Bisa dipahami di sini? Karena masih rancu masalah rukun, Ustaz. Kalau rukun nggak ditunaikan kan memang batal. Tapi kalau misalnya wajib, misalnya itu kan dalam sholat ini ya dalam konteksnya. Sholat kan harusnya sujud sahwi, tapi kan sholatnya tetap sah. Di sini dibedakan dengan ta'ammud atau tidak. Ta'ammud itu sengaja atau tidak. Kalau rukun sengaja jelas batal. Wajib sengaja ditinggalkan batal. Bedanya kalau rukun enggak sengaja ditinggalkan, itu dia bisa batal satu sholat satu rakaatnya itu, sehingga harus mengulanginya lagi. Kalau wajib cukup dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dalam sholat dan wajibat dalam sholat. Arkan dalam sholat berarti misalnya antum Al-Fatihah enggak sengaja ninggalin Al-Fatihah, tapi dia diam terus, ya kan? Lupa gitu kan? Terus pas sujud baru ingat, oh iya tadi saya belum Fatihan. Maka rakaat tersebut itu batal. Tapi enggak boleh dia batalkan sholatnya, enggak. Dia harus tetap sholat, namun rakaat yang kedua itu adalah rakaat pertama yang lagi ulang. Gitu. Tapi kalau wajibat contohnya apa wajibat? Enggak, wajib sholat enggak wajib. Astagfirullah. Kalau misalnya megangin gitu. Enggak. Itu. Hah? Misalnya anak megang pendapat yang baca surat wajib kan. Anggap misalnya baca surat setelah Al-Fatihah itu wajib, misal Anda meninggalkan itu karena enggak sengaja, maka cukup sujud sahwi. Dan yang tadi meninggalkan rukun, walaupun kemudian dia di rakaat kedua dia rakaat satu lagi, maksudnya menunaikan rukun ulang, ya dia tetap sujud sahwi juga. Itu beda. Kayak haji umroh tuh apa yang kafarat ya, kalau itu ya ada meninggalkan wajib atau meninggalkan rukun tuh bayar kafarat. Yang mana perlu murojaah lagi itu, takut salah ya. Ini udah hampir sejam ini, hanya kayak gini. Kita insyaallah langsung ke ini aja. Enggak apa-apa ya. Tadi udah di ini perbedaannya. Dan menunaikan rukun dan juga kewajiban itu adalah syarat sahnya sholat juga. Ya, tapi kalau wajibat itu yang dimaksud di sini meninggalkan dengan sengaja. Kalau sengaja udah jelas. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.